Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan untuk di bulan Ramadan ini kita terus mengejar ataupun mencari ilmu dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah kita semua di hari-hari terakhir atau nanti kita terus menjaga kesehatan kita agar puasa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, salat dan salam, mari kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga salat beliau tersampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in, dan tak lupa tersampaikan kepada kita semuanya, umatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Baik, untuk kegiatan kita belajar, kita mencari ilmu kita, yaitu melanjutkan kajian tadabbur Quran tafsir Ismaili yang insya Allah akan dibantu oleh Ustadz Muhammad Haris Lutfi. Kepada beliau saya persilakan. Tahu ya Ustadz. Cek suara jelas, mohon konfirmasinya ya. Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-akmalan al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan cara mensyukuri nikmat-nikmatnya yang paling mulia, yaitu dengan cara memanfaatkannya. Yaitu di antara cara kita memanfaatkan waktu luang kita, waktu sehat kita adalah dengan cara menuntut ilmu. Dan khususnya kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan ini untuk kita memperbanyak amal saleh, untuk kita memperbanyak amal kebaikan. Dan di antara bentuk amal saleh tersebut adalah dengan cara mempelajari isi daripada Al-Quran. Ayuhal jamaah, sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan karena baru selesai sholat subuh ya. Ini sudah, kebetulan saya ada di luar kota, sekarang lagi sedang di luar kota, sehingga waktu sholat subuhnya menyesuaikan dengan waktu setempat. Ala kulli hal, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bahasan tafsir kita pada tafsir juz yang ke-18. Yang mana pada juz di 18 ini kita membahas 3 surat, yang mana surat ketiganya meskipun tidak sempurna, yaitu surat Al-Mu'minun, kemudian surat An-Nur, dan diakhiri dengan surat Al-Furqan ayat ke-20. Nah, kita memulai kajian kita dengan surat Al-Mu'minun ya. Yang sebagaimana namanya, surat ini akan bercerita tentang bagaimana sifat-sifat orang-orang yang beriman. Dan juga seperti karena ini adalah surat Makkiyah, maka di antara karakteristik surat Makkiyah adalah menjelaskan kebesaran dan juga keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat ini berjumlah 118 ayat. Dan dulu sempat kita singgung juga bahwasanya di antara karakteristik surat Makkiyah, yaitu dia punya ayat yang lebih pendek ketimbang ayat-ayat daripada surat-surat Madaniyah. Nah, kita masuk kepada surat Al-Mu'minun, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan firman-Nya, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri daripada orang-orang beruntung ini, yaitu orang-orang yang beriman. Yang mana Allah taala berfirman, alladzina
hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yaitu dia berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kemudian adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Yang dimaksud dengan menunaikan zakat di sini adalah zakat mal atau zakat harta, bukan bukan zakat fitrah. Ya, ada yang juga yang mengatakan ini termasuk di dalamnya adalah zakat fitrah. Tapi kalau kita bicara zakat secara umum, yang dimaksud adalah zakat mal atau zakat harta. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang dapat menjaga dirinya daripada syahwat-syahwat yang haram, menjaga kemaluannya dari syahwat-syahwat yang haram. Kemudian selanjutnya, illa ala azwajihim, kecuali jika syahwat tersebut disalurkan kepada azwajihim, yaitu kepada istri-istrinya, au ma malakat aimanuhum, atau kepada aiman, atau kepada budak-budak wanita mereka. Fa innahum ghairu malumin, ya. Untuk kepada mereka, yaitu kepada istri dan juga kepada budak perempuan, maka hal itu tidak, perbuatan tersebut menjadi tidak tercela, bahkan berpahala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, yaitu ketika kita mendatangi ketika kita mendatangi istri kita, bergaul dengan mereka, maka ini dihitung berpahala. Lalu bagaimana dengan budak? Sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Karena perbudakan itu dilahirkan dari peperangan, dan sekarang saat ini tidak ada peperangan yang benar-benar peperangan, ya. Sedang yang ada sekarang ini ya penjajahan, kezaliman dan sebagainya yang tidak menyebabkan adanya perbudakan atau perdagangan budak. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang yang bisa menjaga amanahnya, ya, dan juga perjanjiannya. Ini juga termasuk sifat orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang menjaga salatnya di awal waktu. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang dia selalu mengedepankan salat ketimbang perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan, ketimbang pekerjaan-pekerjaan lainnya, ya. Dan mereka berusaha mendatangi salat dengan atau mengerjakan salat dengan tata caranya sesuai dengan yang mereka dapatkan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu, salatlah kalian, kama raaitumuni, sebagaimana kalian melihat aku salat." Karena kita tidak melihat Rasulullah salat, maka bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melihat pada hadis-hadis yang sahih, khususnya di sini adalah yang sahih, baru kemudian kita beranjak kepada derajat berikutnya jika tidak ada, atau jika memang hadis yang berkaitan itu misalkan yang lebih sahih ada, atau yang lebih kuat adalah hadis yang hasan dan berikutnya, ya, maka tetap yang menjadikan patokan kita pertama adalah hadis-hadis sahih, dan tidak lupa kita berpanduan pada penjelasan para ulama Rabbani, yaitu ulama-ulama yang memang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, bukan ulama-ulama bukan ulama-ulama yang menginginkan perpecahan di tengah kaum muslimin. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang tahap penciptaan manusia. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langit, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kita perhatikan bahwasanya langit yang ada di atas kita itu Allah Subhanahu wa taala gantungkan tanpa adanya tiang, tanpa adanya tali, dan itu semuanya dapat bergantung di atas kepala kita, atas karunia dan juga atas karunia juga eh, atas kudrah atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Ya, wama kunna 'anil khalqi ghafilin. Kami tidak lengah terhadap ciptaan-ciptaan kami. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berkata, wa anzalna minas sama'i ma'a. Allah juga turunkan dari atas langit itu hujan, ya. Bagaimanapun sistem yang dijelaskan oleh para saintis, yaitu adalah sistem yang dipelajari oleh para saintis. Tapi intinya tidak ada satupun manusia yang dapat membuat sistem yang begitu sempurna di dalam proses penurunan penurunan hujan. Yang bisa manusia lakukan hanyalah
mengupayakan atau mengusahakan gimana supaya hujan itu turun. Kalau Allah berkehendak hujan itu turun, kalau tidak ya tidak. Ya, jadi kita tidak hanya melihat suatu kebesaran daripada penciptaan Allah, tidak hanya melihat dari sisi saintisnya saja, tapi kita mencoba melihatnya dari sisi Rabbani, yaitu sisi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan tanaman-tanaman, menciptakan hewan-hewan, yang ini semuanya menunjukkan kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kemampuannya, maha mampunya Allah, maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan dengan cara yang lebih ajib lagi, yaitu dengan cara apa? Membangkitkan manusia pada waktunya, yaitu di hari kiamat. Kemudian para jamaah, poin berikutnya adalah pembahasan kita tentang pengakuan orang-orang kafir Quraisy terhadap rububiyah. Ingat catatan di sini, pengakuan, bukan mereka beriman yang menyebabkan iman tersebut, atau yang imannya itu menyebabkan dia beribadah kepada Allah. Tidak, ya. Ini hanya sekedar pengakuan. Karena kalau ada orang yang berkata, atau misalkan orang di luar sana yang dia tidak beragama Islam, dia tidak bersyahadat, tidak bersaksi bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah, melainkan dia hanya mengatakan bahwasanya dia mengakui bahwasanya Allah itu yang maha menciptakan sesuatu, itu tidak menyebabkan otomatis dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang memasukkannya ke dalam Islam. Ya, kalau seseorang ingin masuk ke dalam Islam, maka dia harus bersyahadat. Kemudian konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah adalah, pertama, dia mengakui bahwasanya Allah lah zat yang maha mencipta. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semuanya, yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Kemudian kita harus mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat, ya, yang berhak untuk kita berikan sesembahan, yang berhak untuk kita berikan segala bentuk peribadatan, yang berhak untuk kita berikan segala hal yang itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, seperti doa, menyembelih, dan lain sebagainya. Kemudian di antara konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah adalah ketika kita mendengar di sana ada nama-nama dan juga sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita beriman dengan nama-nama tersebut, dengan sifat-sifat tersebut, tanpa kita harus merubah, ingat, tanpa kita harus merubah maknanya, ya, atau tanpa kita harus menafsirkan dengan sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang berbagai macam umat sebelumnya, yang mana yaitu sebelum umat kita, yaitu orang-orang yang selalu mendustakan para rasul dan tidak mau beriman kepada apa? Tidak mau beriman kepada hari akhir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in ata'tum basyaram mitlukum innakum idzal lakhasirun." Ya, kalau seandainya kamu menaati manusia seperti kamu, niscaya kamu akan merugi. Maksudnya apa? Kalau seandainya para rasul, para nabi itu tidak mau taat kepada Allah, atau seandainya di sana ada manusia yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada nabinya, justru malah ngikut apa yang dikatakan oleh kaumnya berupa kekufuran, kemusyrikan, kesyirikan dan seterusnya, maka mereka adalah orang-orang yang sangat merugi. Yang mana kemudian eh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana, ya, hayhata hayhata lima tu'adun. Allah Subhanahu wa taala afwan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa 'idhama annakum mukhrajun. Jadi mereka itu tidak mau beriman tentang hari akhir. Mereka tidak mau beriman bahwasanya di akhir zaman kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka mereka tidak mau beriman bahwasanya di akhir zaman nanti, ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah, maka akan datang masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita kembali untuk dipertanggungjawabkan segala hal yang telah kita lakukan selama hidup kita. Ya, dan kejadian seperti ini, yaitu orang-orang yang kufur terhadap Allah, orang-orang yang tidak mau beriman kepada hari akhir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga Allah Subhanahu Wa Taala tentang hari kiamat. Orang-orang seperti ini akan datang silih berganti. Sebagaimana dulu kita sempat singgung, yaitu the history is repeat itself. Yaitu
sejarah itu akan terulang dengan sendirinya. Dalam arti apa? Akan datang suatu zaman di mana manusia mulai menyimpang dari ajaran Allah. Kemudian dari penyimpangan ini, ya karena awalnya mereka mengerjakan apa yang Rasulullah ajarkan. Lalu kemudian mereka melakukan kebid'ahan sedikit demi sedikit. Ya akhirnya sedikit demi sedikit ini akhirnya menjauhkan mereka sampai akhirnya mereka menjalankan sesuatu yang benar-benar jauh daripada Islam. Dan proses seperti ini bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tidak, tapi melalui proses yang sangat panjang. Sehingga tidak heran akan datang zaman di mana, atau bukan akan datang, kita akan lihat di mana orang-orang lebih respect, lebih mudah untuk membela kebid'ahan, lebih mudah untuk membela sesuatu amalan atau yang dianggap adalah amalan padahal itu bukan ajaran Islam, daripada ajaran Islam itu sendiri. Dan itu wajar. Kenapa? Dulu juga seperti itu. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau baru saja diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang terjadi ketika itu? Orang-orang banyak yang dulunya mereka adalah kaum muslimin, akhirnya mereka enggan untuk membayar zakat. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa zakat itu bukan zakat, itu pajaknya Muhammad, katanya seperti itu. Mulai dari situ. Kemudian juga mereka mulai ada manusia-manusia yang melakukan kebid'ahan ya, dengan membuat sesuatu yang baru atau sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu sudah terjadi di zaman Rasulullah, ya, yang mana kalau kita ingin tahu mana kejadian di zaman Rasulullah yang dilakukan tanpa persetujuan Rasulullah, maka kita bisa mengikuti hadis-hadisnya. Kalau misalkan ada sesuatu yang dilakukan oleh sahabat, kemudian Rasulullah awalnya tidak tahu, ya, kemudian Rasulullah tahu dan tidak menyalahkannya, ini tidak bisa dikatakan amalan bid'ah, tidak bisa dikatakan amalan yang baru dalam Islam, melainkan itu adalah sunnah takririyah, yaitu sunnah dari Rasulullah, ajaran Rasulullah, akan tetapi berupa persetujuan. Seperti ketika Bilal ibn Rabah, muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW suatu ketika bermimpi Bilal itu terompahnya sudah sampai ke surga. Lantas kemudian Rasulullah SAW di pagi harinya bertanya kepada Bilal, apa yang membuatmu masuk lebih dulu masuk surga? Maksudnya apa yang membuat aku sudah mendengar suaramu, suara terompahmu di surga? Maka apa kata Bilal? Tidak, aku tidak melakukan hal yang istimewa. Selain apa kata Bilal? Aku tidak pernah batal. Maksudnya aku tidak pernah berhadas kecuali aku langsung berwudu. Dan setiap kali berwudu, Bilal pasti sholat sunnah 2 rakaat. Ya, lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari perbuatan Bilal, bahkan menyetujuinya. Bahkan menjadi sunnah adalah apa? Melaksanakan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Dan ini sebagaimana yang di dalam hadis Utsman yang cukup panjang, dengan Rasulullah sholat kemudian beliau berwudu, yang menyetujui perbuatannya Bilal bin Rabah, dan beliau bahkan juga mengamalkannya. Ini bukan bid'ah. Sedangkan yang bid'ah itu seperti apa? Suatu ketika ada 3 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang, ya, yang datang menuju rumahnya Rasulullah, lalu berjumpa dengan salah satu istri Rasulullah, lalu bertanya, ya, para sahabat ini, 3 orang sahabat ini, 3 orang laki-laki ini bertanya kepada Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah, ya, yang meriwayatkan hadis ini, kalau tidak salah Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana puasanya Rasulullah, dan seterusnya. Sehingga mereka pun akhirnya membuat pengakuan di mana mereka berkata, salah satunya berkata, aku akan terus sholat malam dan tidak akan tidur. Kemudian yang satu lagi bilang, aku akan terus berpuasa dan tidak mau berbuka. Maksudnya apa? Dia tetap berpuasa, buka puasa di sore dan sahur, tapi terus menerus. Namanya adalah puasa wisal, puasa yang terus, tidak pakai putus gitu ya. Kemudian yang satu lagi berkata, wa ana la atazawwajun nisa, dan aku tidak mau menikah, katanya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, lalu diceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, singkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana usolli wa anam. Aku salat malam, aku juga tidur, kata Rasulullah. Kemudian yang satu lagi, kemudian mengomentari perbuatan yang satu lagi, Rasulullah bersabda, wa ana asum wa uftir. Aku puasa, aku juga berbuka. Maksudnya apa? Rasulullah juga tidak puasa terus seperti itu. Kadang-kadang juga Rasulullah tidak berpuasa. Bahkan kadang-kadang Rasulullah membatalkan puasa sunnahnya ketika misalkan diundang makan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikah dengan perempuan. Ini masih belum kepada poinnya. Apa poinnya?
Pada poin berikutnya Rasulullah SAW bersabda masih di waktu yang bersama, man raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku. Apa maksudnya sunnah di sini? Bukan sunnah temannya wajib. Sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan bagian daripada umatku. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang Rasulullah ingkari apa? Perbuatan bid'ah, perbuatan yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika orang mulai mendiamkan segala bentuk penyelisihan, ya, kemudian maka akan suatu saat akan berkembang menjadi kekufuran, kemudian barangkali berkembang menjadi kesyirikan, dan inilah yang terjadi pada kaum-kaum sebelumnya, kaum Nabi Nuh, ya, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini, meskipun orang-orang Quraisy, ya, kita kembali kepada pembahasan di sini, meskipun orang-orang Quraisy mereka adalah orang-orang yang mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, tapi itu tidak membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak mau beriman kepada Al-Qur'an padahal mereka mengakui keindahannya. Maka nggak heran Rasulullah dituduh apa penyihir. Kenapa? Karena mereka mau bilang penyair. Rasulullah itu kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah berupa Al-Quran itu lebih indah daripada syair-syair yang digubah oleh manusia. Ya. Daripada syair-syair yang digubah oleh manusia, Al-Quran itu jauh lebih indah. Sehingga mereka tidak punya perkataan yang lebih tepat. Ya, meskipun ini tidak tepat juga. Mereka akhirnya menuduh Rasulullah SAW sebagai penyihir, kata mereka seperti itu. Dan itulah, ya, bahkan kemudian pada ayat yang ke-84, ya, pada ayat yang ke-84 Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka. Qul, katakanlah, limanil ardu wa man fiha. Siapa sih yang memiliki atau yang mengatur bumi dan juga alam dan juga yang ada seisinya, yang ada di dalamnya semuanya, ya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, siapa sih, ya? Kalau siapa sih yang mengatur alam semesta? Siapa yang menciptakan bumi dan seisinya? Sayaqulun, mereka akan berkata, sayaquluna lillah, semuanya ini milik Allah, ya. Qul afala tadhakkarun. Baru akhirnya kata Rasulullah, Allah merintahkan kepada Rasulullah berkata, qul afala tadhakkarun. Kalau gitu kenapa kalian nggak ambil pelajaran? Kenapa kalian tidak mengambil faedah daripada pengetahuan kalian ini? Ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Qul man rabbus samawati wa rabbul arsyil azim." Siapalah yang mengatur, siapakah penguasa langit dan bumi, ya? Samawati langit yang 7 lapis, wa rabbul arsy, siapa juga Rabbnya arsy, ya? Rabbil arsyil azim, sayaquluna lillah. Mereka akan berkata lagi, itu semuanya milik milik Allah, dan seterusnya. Ya, mereka akan terus berkata, oh ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Namun mereka tetap tidak mau menjauhi perbuatan syirik, yaitu mereka tetap apa? Mereka tetap menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dengan kesyirikan. Mereka ibaratnya mereka mengakui rububiyahnya Allah. Mereka mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, bahwasanya Allah adalah yang mengatur alam semesta. Tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah atau tidak mau beribadah hanya kepada Allah semata. Itu tidak membuat mereka menjadi orang yang bertauhid. Tidak membuat mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman itu haruslah mencakup pengakuan dalam hati, harus mencakup ucapan dengan lisan, dan juga harus mencakup amal dengan perbuatan, ya, mencakup dengan amal perbuatan, dengan amal ibadah, dan seterusnya. Kemudian di ayat ke-115 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia dengan sia-sia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian mengira bahwasanya Allah ciptakan kalian itu abath? Abath itu tidak ada manfaatnya. Wa annakum ilaina laturja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada Aku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini adalah pertanyaan pengingkaran, ya. Pengingkaran karena mereka apa? Mereka mengatakan mereka tidak mau mengakui bahwasanya kelak mereka akan dibangkitkan. Dan mereka juga tidak mau mengakui bahwasanya mereka suatu saat akan dibangkitkan untuk dihukumi, ya, untuk diadili, ya, dan tentunya mereka ini adalah orang-orang kafir. Ya, kemudian surat ini ditutup dengan doa meminta ampunan dari dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qur rabbi, katakanlah wahai Muhammad, rabbighfir warham,
ampunilah aku dan juga rahmatilah, sayangilah aku. Wa anta khairur rahimin, karena engkaulah zat yang maha pengasih. Itu adalah akhir daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Kemudian kita beranjak kepada surat An-Nur, di mana surat An-Nur ini merupakan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya ada 64, dan kenapa dinamakan dengan surat An-Nur? Karena di dalamnya terdapat ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah lah sang pemberi cahaya baik di langit dan juga di bumi. Kemudian jika dalam surat Al-Mu'minun disebutkan bahwa di antara sifat orang yang beriman adalah mereka yang menjaga syahwat mereka dari yang haram, maka pada surat An-Nur Allah sebutkan balasan bagi orang-orang yang berzina serta berbagai hukuman terkait pernikahan dan juga perzinahan. Di awal surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, sebagaimana pada ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'atal jaldah. Ya, orang-orang yang belum menikah lalu mereka berzina, maka mereka hukumannya apa? Dicambuk. Terus kali ingat, dicambuk, bukan disabet pakai apa? Bukan disabet pakai rotan. Itu juhud yang bagus, semangat yang bagus, meskipun belum 100% ya, tapi itu kita sudah, maksudnya itu sudah cukup membuat orang itu ketar-ketir dan cukup membuat izzahnya kaum muslimin itu naik karena sudah berusaha untuk menjalankan syariat. Meskipun dicambuk 100 kali itu adalah hukuman orang yang berzina, hukuman untuk orang yang berzina dan dia belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, maka hukumannya adalah rojam, ya, yaitu dengan cara dikubur, ya, dikubur, dan mengatakan sampai seketiaknya, dan mengatakan sampai ke pundaknya, lalu kemudian dia dilempari dengan batu sampai dia meninggal. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zani la yankihu illa zaniyah au musyrikah. Orang yang berzina tidak akan menikah kecuali dari, atau laki-laki pezina. Laki-laki pezina itu tidak akan menikah, tidak boleh menikah, atau bukan tidak boleh, tidak menikah kecuali dengan yang sama-sama pezina atau musyrikah, yaitu wanita yang musyrik, kecuali jika dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala, ya. Dan itu uh, juga menunjukkan bahwasanya bagi seorang wanita, kalau di sana ada, kita tahu ada laki-laki yang datang kepada kita dan dia, atau kepada kalian semuanya, kemudian, atau kepada para wanita, kemudian kita tahu bahwasanya dia itu suka berzina, udah jangan didekati, ya. Kecuali itu adalah masa lalunya dan dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmunal muhsanat. Nah, di sini akan berbicara tentang hukum orang-orang yang menuduh, ya, menuduh wanita ataupun laki-laki dengan tuduhan zina, ya. Ingat, banyak di antara orang-orang non muslim atau bahkan di antara kaum muslimin sendiri yang salah paham. Mereka mengira bahwasanya misalkan, oh, masa sih ada wanita diperkosa kemudian akhirnya dia harus dihukum dengan cara dirajam dan sebagainya. Itu salah. Salah persepsi atau salah paham. Yang benar adalah kalau ada orang yang menuduh seorang wanita ataupun seorang laki-laki, maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi, dan itu harus saksi yang dipercaya, ya. Dan karena meskipun barangkali saya misalkan ada satu orang melihat ada yang berbuat zina, namun dia cuma melihatnya sendiri, maka ini tidak cukup menguatkan untuk untuk menuduh seorang itu berzina. Meskipun misalkan ada seseorang yang melihat saudaranya atau saudarinya berzina, tapi dia tidak cukup kuat saksi, maka cukup itu menjadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu cukup menjadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak punya bukti apa segala macam, maka tidak bisa menuduh dia. Tapi kalau misalkan dia adalah istrinya atau dia ada suaminya, kalau dia mendapati berzina dan memang tidak ada saksi dan seterusnya, ya sudah, kita bertawakal kepada Allah lalu tinggalkan orang tersebut. Kalau misalkan dia adalah wanita, maka diceraikan. Kalau misalkan dia adalah laki-laki, ya diminta cerai. Karena apa? Agar terhindar dari perbuatan buruknya tersebut. Karena setiap keburukan pasti akan mendatangkan keburukan yang berbeda. Ya, tapi kalau memang kita punya saksi,
jangankan 4 saksi, bahkan sekampung, ya itu kalau ini sudah bukan tuduhan lagi, ya ini bukan, ya kalau ini seperti ini tuduhannya bisa dipertanggungjawabkan di depan pengadilan. Kemudian berikutnya ada permasalahan yang namanya li'an. Li'an itu yaitu ketika seorang suami yang bersaksi atas perzinahan istrinya. Nah ini nih, jadi ada solusi untuk misalkan ada seorang suami mendapati istrinya berzina, atau seorang istri mendapati suaminya berzina tapi dia nggak punya saksi, maka apa yang harus dia lakukan, ya yang tadi pembahasan tadi belum sempurna, ya, yaitu adalah melakukan li'an. Apa itu li'an? Yaitu seorang suami yang bersaksi atas perzinahan istrinya namun tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka diganti dengan 5 sumpah dari kedua belah pihak pasangan, ya, masing-masing bersumpah. Misal bersumpah di sini bukan sekedar, ya, bukan sekedar bersumpah, tapi bersumpah ini bentuknya misalkan yang menuduh siapa? Misalkan istri menuduh suaminya berzina. Kemudian istrinya bilang, demi Allah dia berzina. Ya, misalkan demi Allah dia berzina dan kalau aku salah maka aku akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berbohong dia akan dilaknat oleh Allah. Itu maksud daripada li'an. Kemudian yang dituduh juga berkata, aku bersumpah aku tidak berzina. Ya, kalau memang aku benar-benar berzina, aku akan dilaknat oleh Allah. Kalau dia berbohong, maka dia akan dilaknat terus seperti ini 5 kali. Kemudian, tapi ada catatan, kalau sudah terjadi li'an antara suami istri, maka mereka tanpa proses perceraian, mereka otomatis sudah berpisah alias tidak boleh kembali bersama. Ini kalau sudah terjadi, ya nikah lagi juga nggak boleh. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita harus mengingat bahwasanya adab yang pedih di neraka itu jauh lebih berat daripada sekedar hukuman di dunia. Bahkan ketika seorang sahabat yaitu Ma'iz, dia mengaku berzina kepada Rasulullah, lalu dia akhirnya dengan segala prosesnya cukup panjang, ya, prosesnya cukup panjang. Akhirnya dia mengaku kepada Rasulullah, akhirnya dia datang waktunya dia dihukum. Lalu ketika dia sedang dirajam, ada seorang sahabat yang dia itu justru mencela, merajam itu sambil mencela. Maka Rasulullah SAW menahan dia sembari berkata, seandainya taubatnya Ma'iz, ya karena kalau di antara bentuk taubat dia mengakui perbuatannya, dia siap dihukum. Dia sudah bertaubat kepada Allah. Kalau taubatnya Ma'iz ketika itu, Ma'iz ini sahabat Nabi, ya. Ma'iz taubatnya itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah kala itu yang isinya adalah para sahabat ridwanullah alaihim. Maka apa kata Rasulullah? Maka masih sisa-sisa. Ya, tidak akan cukup. Maksudnya masih sisa. Itu bukti besarnya taubat. Dan orang-orang yang dia sudah bertaubat, kalau dia bertaubat, lalu dia dihukum dengan rajam, maka insya Allah dia akan terbebas daripada hukuman yang ada di akhirat. Kemudian berikutnya bicara tentang hadithul ifki. Singkatnya, hadithul ifki adalah situasi ketika Rasulullah SAW membawa Aisyah radhiyallahu anha untuk berperang. Sepulangnya berperang, Aisyah ini ketinggalan karena mencari kalungnya. Lalu ketika dia kembali ke tempatnya semula, ke tempat pasukannya berada, jadi kalungnya Aisyah itu hilang, lalu dia diam-diam turun karena saking ringannya Aisyah, turun dari keranda atau turun dari tempatnya yang di atas onta atau yang dibopong oleh kendaraan ini, nggak kerasa, ontanya juga nggak kerasa keberatan, orang-orang yang sekelilingnya, para sahabat juga ngerasa, oh Aisyah ada di dalam. Hingga cerita ketika Aisyah kembali ke tempatnya pasukan tadi, pasukan udah pergi jauh. Namun sebagaimana kebiasaan pasukan, namanya pasukan itu pasti dia punya orang yang bertugas untuk jalan paling belakang. Untuk apa? Memastikan bahwasanya tidak ada yang ketinggalan. Nah, kebetulan yang bertugas adalah sahabat bernama Safwan As-Sulami. Ya, Safwan As-Sulami. Kebetulan Safwan As-Sulami berjumpa dan dia karena dulu sebelum datang ayat hijab, para sahabat Nabi dapat melihat istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk Aisyah, dan Safwan bisa mengenali wajahnya Aisyah karena apa? Karena dulu sebelum datangnya ayat hijab itu Aisyah belum pakai cadar atau belum menutup wajahnya, sehingga Safwan bisa mengenali. Akhirnya begitu bangun kaget, jadi nggak dibangunin, ditungguin sampai bangun. Aisyah terbangun kaget, akhirnya barulah kemudian Safwan menaikkannya atau karena Safwan bawa ontanya diturunkan, kemudian Aisyah naik, barulah kemudian Safwan itu berjalan di depan dan kendaraannya di belakang, seperti itu. Dan ternyata ini diambil kesempatan oleh orang-orang munafik untuk menuduh istri Rasulullah berzina, dan hampir saja Nabi itu percaya karena saking
fitnah itu begitu dahsyatnya. Hampir Nabi percaya, bahkan Nabi itu sampai tidak mau mengajak Aisyah berbicara, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan, membela istri Nabi SAW yaitu Aisyah, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan namanya, barulah kemudian uh, kaum muslimin sadar bahwasanya ternyata itu adalah hanya sekedar fitnah. Bahkan di antara orang yang menyebarkan fitnah itu adalah saudara, bukan Mistah tapi saudaranya Mistah, ya. Atau Mistah ini termasuk orang, yaitu pembantunya Abu Bakar, termasuk orang yang, atau bukan pembantu ya, dia seperti anak angkat, bukan anak betul anak angkat, tapi dia ini adalah orang yang dibiayai oleh Abu Bakar. Bahkan tapi ternyata sudah dibiayai hidupnya, masih dia ada waktu untuk apa? Menyebarkan fitnah terhadap putrinya yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Hampir-hampir Abu Bakar itu bersumpah untuk tidak mau menafkahi Mistah lagi setelah kasus ini. Tapi ternyata Allah lebih suka dengan sifat pemaaf. Ya, kemudian berikutnya adalah pasangan adalah cerminan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-khabithatu lil-khabithin." Orang yang buruk itu pasti akan dikasih pasangan yang buruk. Wal khabithuna lil khabithat. Dan juga orang laki-laki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk juga. Lalu bagaimana ketika di sana ada perempuan yang mungkin dia baik hati, dia ahli ibadah, tapi suaminya buruk, yaitu tinggal nunggu waktu saja. Itu adalah ujian untuk si perempuan, dan sebenarnya itu adalah teguran untuk si laki-laki. Pilihannya adalah laki-laki menjadi orang baik, ya, yang mana kemudian dia akhirnya menjadi adalah thayyibun dan thayyibat, dia bertaubat. Kalau dia sudah bertaubat kemudian dia meninggalkan kemaksiatan, maka dia jadi laki-laki yang baik. Tapi kalau dia tetap dalam khabithnya, tetap dalam keburukannya, berarti dia tidak ada perubahan. Maka boleh-boleh saja perempuan yang salihah, atau dulu misalkan dia nakal, perempuan yang buruk, lalu dia bertaubat, ternyata suaminya tidak bertaubat, dia sudah, dan dia merasa kalau dia terus bersama dengan suaminya ini, maka tidak akan menjadi lebih baik, ibadahnya tidak menjadi lebih baik, dan dia tidak melihat ada tanda-tanda, meskipun kita patut saja bersabar, tapi masalahnya adalah siapa yang tahu umur kita, dan kalau seandainya wanita tadi masih bersama dengan suaminya yang buruk, dikhawatirkan adalah dia tetap terikut buruknya, kembali kepada keburukan. Ini nggak apa-apa dia berpisah, meminta bercerai, dan seterusnya. Begitu juga seorang laki-laki, kalau dia lihat istrinya berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, dinasehati tidak mau, dan dia takut keburukan istrinya ini akan berdampak kepada keluarganya, berdampak kepada anak, bercerai, silakan. Ya, bercerai, silahkan. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi cahaya, yang mana di dalam surat Nur, atau dalam surat An-Nur dalam ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya bagi langit dan bumi. Mathalu nurihi, Allah mengibaratkan cahaya yang diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Kamishkatin fiha misbah. Itu seperti lentera yang seperti sebuah lubang, kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada cahaya, ya, seperti itu. Al misbahu fi zujajah, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri daripada misbah, lampu, ya, yang kita bisa lihat sekarang cenderung lampu pasti luarnya ada sesuatu yang transparan seperti kaca dan seterusnya. Kemudian di sini Allah afwan menyebutkan tentang bagaimana cahaya itu dibuat, ya, seperti itu. Tapi cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dapat meredupkannya, tidak ada yang dapat mematikannya. Dan yang mana cahaya yang paling penting di sini adalah cahaya hidayah, yaitu cahaya iman, yang mana cahaya iman yang mengikutinya adalah orang-orang yang fitrahnya masih lurus, orang-orang yang dia menginginkan kebaikan, atau Allah kehendaki baginya kebaikan. Sedangkan kalau orang-orang kafir, seberapapun terangnya cahaya yang telah Allah turunkan, dia sudah lihat cahaya begitu terang di depan muka, depan matanya, tapi karena dia tidak menginginkan kebaikan, maka tidak nampak cahaya tersebut dan tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian yang terakhir adalah surat Al-Furqan. Ini bagian terakhirnya, bersabar sedikit. Nah, surat Al-Furqan, kalau kita lihat daripada artinya, diartikan sebagai pembeda. Ya, yang mana Al-Furqan berarti adalah membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara kebenaran dan kebatilan, dan juga antara halal dan haram, antara hidayah dan juga kesesatan.
ya, antara mukmin dan kafir dan seterusnya. Inilah kenapa disebut dengan Al-Furqan, ya, yang mana Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Qur'an. Kemudian Al-Furqan ini adalah surat Makkiyah yang jumlah ayatnya 77. Yang mana di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perbedaan dua golongan manusia. Yang pertama adalah golongan orang-orang kafir yang tidak hanya kafir tapi juga selalu berbuat kekufuran. Ya, tidak hanya kafir tapi juga selalu berbuat kekufuran, tidak mau pergi dari kekufurannya. Dan juga kemudian yang disebutkan adalah sifat daripada ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. Yang mana untuk juz ke-18 ini diakhiri dengan penjelasan tentang orang-orang kafir, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman memulai surat Al-Furqan ini dengan ayatnya Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Suci yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada kita semuanya agar apa? Agar beliau yaitu Nabi Muhammad menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta yang termasuk di dalamnya adalah manusia dan jin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard." Allah itulah pemilik segala atau pemilik langit dan bumi. Walam yattakhidh walada. Nah, di sini Allah katakan lagi, Allah nggak punya anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Allah juga tidak punya partner dalam menjalankan kerajaannya. Wa khalaqa kulla syai'. Allah lah sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira. Yang mana kemudian Allah menciptakan dan mentakdirkan segala sesuatu. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai bentuk kekufuran orang-orang kafir. Di antaranya adalah bahwasanya mereka itu tidak menyembah Sang Pencipta, malah menyembah makhluk ciptaan Allah. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an hanyalah karangan Rasulullah, tapi ketika mereka ditantang untuk membuat yang serupa atau mirip, tidak bisa. Ya, bahkan ada sedikit cerita di mana Amr bin As, sahabat Nabi SAW, sebelum beliau masuk Islam, berjumpa dengan seorang nabi palsu. Jadi nabi palsu itu sudah ada dari zaman Rasulullah masih hidup. Yaitu namanya Musailamah Al-Kadzab. Di mana Musailamah Al-Kadzab ini bertemu dengan Amr bin As lalu membacakan ayat yang katanya wahyu. Ketika dibaca, Amr bin As yang kala itu masih kafir bilang apa? Laqad araftu bi annaka kadzdzab. Baru denger aja saya udah tahu kalau ente pembohong. Ya. Jadi itulah nabi palsu, ya, atau orang yang ngaku nabi. Dia pengen bikin sesuatu yang mirip dengan Al-Qur'an. Tapi orang kafir aja waktu itu Amr bin As yang kala itu belum masuk Islam bilang apa? Laqad araftu bi annaka kadzdzab. Aku udah tahu dari awal kalau ente itu pendusta. Ya, baru kemudian akhirnya beliau tidak berselang lama kemudian yaitu ketika sebelum Fathu Makkah atau ketika Fathu Makkah Amr bin As sebelum Fathu Makkah beliau masuk Islam. Kemudian orang-orang kafir juga berkata bahwasanya dalam Al-Qur'an itu hanyalah atau yang Al-Qur'an itu hanya terdapat apa? Dongeng-dongeng kaum terdahulu dan ini seperti dejavu ya. Terus terjadi dari setiap masa pasti ada saja orang yang mengatakan bahwasanya cerita dalam Al-Qur'an itu cuma dongeng. Ya, yang mana kemudian Allah bantah mereka, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya di ayat yang kelima waqalu asatirul awwalin, ini hanyalah dongeng ya. Kemudian Allah dalam ayat yang keenam qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samai wal ard, ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Nah, yang menurunkan Al-Qur'an adalah zat yang mengetahui langit dan bumi serta isinya. Innahu kana ghafurur rahim. Ya, maka bertaubatlah karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian bahkan mereka itu heran kenapa yang diutus sebagai rasul itu bukan malaikat, malah manusia biasa seperti mereka. Lantas mereka menuduh Rasulullah. Juga sebenarnya ini tuduhan orang-orang kafir terdahulu kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dituduh sebagai apa? Tukang sihir. Ya, padahal seperti itu ya sunnatullah akan agar menjadi ujian bagi manusia. Ujian di sini maksud daripada ujian adalah berarti pilihannya dua, mau beriman atau tidak. Kalau kita mau beriman berarti kita passing ujiannya, kita berhasil pada ujian tersebut. Kalau tidak mau beriman berarti kita termasuk orang-orang yang gagal. Kemudian pada ayat yang ke-11 ya, bal kadzdzabu bis-sa'ah. Mereka justru tidak mau beriman kepada akan datangnya hari kiamat.
Wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Ini Allah yang ngasih janji. Jadi ini ancaman dari Allah. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa a'tadna jahannama na'am wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan, udah disedia nih. Pilihannya gini, mau beriman masuk surga. Kalau enggak, nih, udah selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengancam, itu Allah kasih tahu, Allah kabarkan. Kita tinggal beriman saja, tinggal belajar, tinggal beriman. Lalu kita beribadah kepada Allah. Tidak ada sulitnya sebenarnya. Tapi ketika hawa nafsu yang berkuasa, syaitan yang berkuasa, maka itu menjadi mustahil. Ya. Maka tidak heran ketika ada seorang dai, ini mungkin pernah cerita juga, ada seorang dai yang ditanya oleh orang-orang kafir. Dia ditanya, bagaimana jadinya kalau kamu itu sudah capek-capek beriman, sudah capek-capek beramal soleh, tapi ternyata surga itu nggak ada. Maka apa jawaban Syekh tadi? Apa jawaban dai tadi? Ya, masih lebih mending lah ketimbang kamu sudah nggak mau beriman, nggak mau ibadah, kamu nggak mau beriman kepada Allah maupun Rasul. Ternyata neraka itu ada. Ya. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan khususnya pada kesempatan kali ini. Untuk besok, insya Allah ya, ini juga mengingatkan panitia juga teman-teman yang lain untuk besok sampai lusa, insya Allah kita akan mulainya di jam yang sama seperti tadi ya, paling lambat jam 5.30 lah, karena posisi masih di Jakarta. Insya Allah hari Selasa baru kembali lagi ke Solo, jadi waktunya bisa menyesuaikan waktu di sana insya Allah Ta'ala. Nah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk memahami Al-Qur'an dan juga terus belajar. Dikasih keistiqomahan untuk belajar. Tidak lupa, ayo kita ajak teman-teman lainnya ya. Kita ajak teman-teman lain untuk terus belajar bersama dengan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Muhammad Haris yang telah membantu dengan tadabbur tafsir Ismaili pada pagi hari ini, dan semoga kita terus belajar ilmu-ilmu yang kiranya kita belum dapat, maka kita harus mencari ilmu itu di suatu saat nanti. Semoga dengan ilmu nanti kita dapat menggunakan dengan baik dan kita bisa kebermanfaatan sesama orang lain. Baik, kita tutup acara kegiatan tadabbur tafsir Ismail ini dengan penutup majelis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.